Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipancarkan langsung dari Studio Soman Indonesia Jakarta Pusat dan juga direlay oleh stasiun TV dan radio yang tersebar di Indonesia. Ini juga dapat disimak melalui YouTube channel kami yaitu Soman Indonesia Official. Talkshow kali ini mengambil tema kolesterol tinggi yang jarang disadari. Saya Ferdiana akan ditemani selama 1 jam ke depan oleh seorang narasumber istimewa kami hari ini yaitu Dr. Doni Atmajaya. Beliau adalah konsultan medis dari PT Soman Indonesia. Apa kabar Dr. Doni? Oke, dan juga nih mitra sehat untuk Anda pun juga boleh sekali bergabung bersama kami di layanan interaktif telepon kami di 0813 9595 4200 atau di 0813 9595 4300 untuk Anda yang ingin berkonsultasi hari ini tentunya dengan Dr. Doni. Oke, mitra sehat, sebelum saya membahas tema kita kali ini, saya juga ingin memberikan sedikit artikel juga untuk Anda bahwa kolesterol tinggi masih menjadi momok tersembunyi yang mematikan. Walau begitu, banyak orang tidak menganggapnya serius. Mungkin karena kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala. Padahal kolesterol tinggi dapat berujung pada berbagai penyakit berbahaya, seperti penyakit stroke dan juga penyakit jantung. Lalu adakah solusi untuk pencegahan dan pengobatannya? Nah, ada satu produk herbal fenomenal yang sudah teruji klinis dapat membantu persoalan ini. Seperti apa produknya dan apa perannya? Mari kita simak perbincangan kita kali ini tentunya dengan Dr. Doni. Oke dok, yang ingin saya tanyakan adalah sesuai dengan tema kita kali ini ya dok ya, kolesterol tinggi yang memang jarang sekali disadari oleh masyarakat nih. Sebenarnya masalah kesehatan apa saja sih dok yang akan terjadi bila kolesterol tinggi ini tidak dibiarkan dan sampai tidak terkendali? Ya, jadi kolesterol yang tinggi punya efek yang sama merusaknya dengan diabetes atau gula darah yang tinggi ya. Jadi punya efek global ke semua organ tubuh kita ya. Yang kita tahu juga komplikasinya hampir sama dengan diabetes juga ya. Bisa ke otak menjadi stroke, ke jantung menjadi jantung koroner atau gagal jantung. Kemudian dalam pembuluh darah kolesterol tinggi bisa meningkatkan potensi orang mengalami hipertensi ya, dan bahkan ke ginjal bisa bikin gagal ginjal dan masih banyak penyebab lainnya ya. Saya pernah ketemu saya menjumpai pasien di rumah sakit tempat saya bekerja. Pasien itu masuk dalam kondisi buta mendadak. Ketika diperiksa kolesterolnya, trigliseridnya tinggi sekali, ya. Tapi pasiennya tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, cuma hanya trigliseridnya tinggi tadi. Jadi saya mau ceritakan bahwa kolesterol ini punya impact yang bervariasi, bukan cuma di otak, jantung dan ginjal saja, tapi ke semua organ tubuh bisa mengalami kerusakan akibat kolesterol yang terlalu tinggi. Oke, baik. Namun sebenarnya apa sih dok yang memang menyebabkan kadar kolesterol kita ini bisa meningkat dok? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kolesterol tinggi atau dislipidemia, itu ada yang sifatnya primer, ada yang sekunder. Kalau primer itu karena faktor genetik. Ya, jadi ada istilah medis namanya hiperkolesterolemia familial atau hipertrigliserid familial atau hiperlipidemia campuran, itu karena faktor genetik. Kalau karena dia sifatnya faktor genetik, dia bahkan bisa muncul sejak anak-anak. Ya, jadi sekali lagi kolesterol ini penyakit segala usia, bukan cuma orang dewasa saja. Tapi yang paling sering adalah dislipidemia sekunder oleh karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, atau bisa juga sebagai komplikasi atau disebabkan oleh penyakit lain, misalnya diabetes. Ya, diabetes ini penyakit yang paling sering menyebabkan dislipidemia sekunder. Ya, misalnya juga penyakit dengan Cushing syndrome atau Cushing disease dan masih banyak lagi. Ya, jadi ini kondisi dislipidemia sekundernya yang perlu kita waspadai ya, karena dislipidemia sekundernya biasanya munculnya pada mulai munculnya pada awal orang-orang dewasa muda, ya, dan karena dia sifatnya sekunder, gejalanya tidak langsung signifikan muncul seperti dibandingkan dislipidemia primer, ya. Kalau dislipidemia primer karena dia awal mulanya penyakit muncul pada usia anak, langsung ada gejalanya, langsung cepat ditangani, langsung ketahuan penyakitnya. Tapi karena dislipidemia sekunder ini seringkali diabaikan, seringkali jarang menimbulkan gejala dan munculnya pada orang usia muda sampai dengan lansia, itu seringkali kita miss, ya. Dan seringkali nanti ketahuan kolesterol yang tinggi kalau dia sudah mengalami komplikasinya, apakah jantung atau stroke dan komplikasi lainnya. Baik. Nah, ini kan memang kalau tadi dijelaskan di atas juga banyak sekali orang yang memang tidak menyadari akan gejala yang memang ditimbulkan gitu ya dok ya. Namun orang juga nggak tahu nih dok, berapa sih sebenarnya kolesterol yang memang dianggap tinggi? Angkanya berapa? Ya, jadi sebenarnya kalau kita periksa yang benar itu bukan periksa kolesterol, tapi periksa lipid dalam darah. Jadi pemeriksaan yang diajar adalah pemeriksaan profil lipid, bukan pemeriksaan kolesterol saja. Ya, dan profil lipid itu ada 4 komponen yang diperiksa. Pertama total kolesterol, lalu ada HDL, ada orang bilang kolesterol baik, lalu ada LDL yang orang bilang kolesterol jahat, yang terakhir ada trigliserid.
Ya, keempatnya harus diperiksa semuanya, bukan cuma total kolesterol saja. Kalau kita cuma periksa pakai strip itu yang kita periksa cuma total kolesterol saja. Masalahnya pemeriksaan tadi tidak bisa menunjukkan perbandingan antara HDL dengan LDL. Yang itu yang paling penting sebenarnya, ya. Karena kita tahu HDL itu kolesterol baik, yang kadarnya semakin tinggi justru makin baik. Sebaliknya LDL itu kolesterol jahat, yang semakin tinggi semakin buruk. Jadi kalau kita periksa total kolesterol, keluar hasilnya kolesterolnya 200, kita nggak tahu 200 ini karena yang tinggi karena HDL-nya atau tinggi karena LDL-nya. Jadi kita perlu tahu rasionya, perbandingan HDL dengan LDL, itu yang paling penting. Ya, nah kalau untuk total kolesterol itu angka dikatakan tinggi apabila dia melewati 240 ke atas. Antara 200 sampai 240 itu normal, tapi normal sudah borderline, normal sudah mulai tinggi, sudah ada warning, harus sudah mulai memperbaiki gaya hidupnya. Ya, kemudian kalau untuk HDL karena dia kolesterol baik itu batas minimalnya adalah 40. Makin tinggi makin baik. Nah, kalau LDL dia dikatakan kolesterol jahat, dia batas maksimalnya 140, dan untuk triglycerid batas maksimalnya ada 160 atau 180. Baik. Berarti memang bisa dikatakan ketika kolesterol tinggi ya dok ya, kita memang berarti harus memeriksakan semuanya ya dok, semuanya, ya. Dari lemak jahatnya, terus kemudian lemak baik, kemudian ada triglycerid juga ya dok ya, itu memang secara lengkap harus diperiksakan nih mitra sehat. Untuk Anda pun juga boleh sekali bergabung bersama kami di 0813 95954200 atau di 0813 95954300. Oke dok, kalau tadi dokter juga mengatakan ini sebenarnya banyak banget orang yang nggak sadar akan gejala dari kolesterol yang tinggi ya dok ya, tahu-tahu tiba-tiba terjadilah stroke atau mungkin serangan jantung dan lain sebagainya. Tapi apakah memang benar dok nggak ada gejala khasnya? Katanya kan biasanya kalau orang yang kolesterol tinggi, aduh tengkuk kepalanya ini agak sakit, pusing, agak berasa kayak baal, itu sebenarnya benar atau tidak? Menurut saya itu mitos ya. Jadi tidak, di buku pun tidak dikatakan bahwa sakit kepala, pusing itu identik dengan kolesterol yang tinggi. Tidak dikatakan seperti itu. Ya, bahkan pada kebanyakan kasus mayoritas orang dengan dislipidemia tidak merasakan gejala apapun. Makanya dibilang sebagai silent killer. Jadi makanya penting kita untuk penyakit-penyakit seperti dislipidemia, kemudian diabetes, hipertensi, jangan pernah berpatokan dari gejala yang muncul. Selalu cek kesehatan secara berkala. Ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya berlangsung dalam tubuh kita, ya. Dan kalau kita bicara kolesterol, gejalanya itu ada gejala yang langsung dengan tidak langsung. Dan gejala langsungnya itu justru malah tidak berbahaya, Mbak, karena dia munculnya di kulit, ya. Jadi ada satu kondisi medis namanya santelasma, itu deposit kolesterol pada kulit, biasanya muncul di kulit di atas kedua alis. Jadi kalau Mbak Nana pernah lihat ada orang ada bercah keputihan mengkilat di atas kedua alisnya, itu namanya santelasma. Itu kolesterol yang numpuk di kulit, dan itu tidak berbahaya. Ya, dan bisa juga kolesterol itu juga bisa kalau berlebihan bisa tertumpuk di sendi, menumpuk di sendi ya, menimbulkan namanya xanthoma tendinia. Ya, itu bisa memberikan gejala nyeri sendi atau nyeri otot mirip orang dengan asam urat. Tapi ini karena kolesterol. Tapi ini sekali lagi ini kondisinya sangat jarang dijumpai dan paling sering dijumpai pada orang dengan dislipidemia yang primer, bukan yang sekunder. Ya, nah kemudian itu yang gejala tadi saya mau katakan bahwa gejala langsung tadi justru malah tidak berbahaya, dan justru yang berbahaya itu gejala yang tidak langsung, tidak kelihatan, yang munculnya di pembuluh darah. Ya, ketika dia nyumbat aliran darah, kita nggak tahu dia nyumbat di mana, apakah di otak, di jantung, di ginjal atau di organ lain, atau fungsi organ tadi menurun atau rusak, ya barulah kita ketahuan ada kolesterolnya tinggi. Baik dok, apakah memang kemungkinan juga untuk masalah dari kolesterol yang tinggi ini bisa disebabkan dari faktor keturunan juga dok? Ya, ada faktor keturunan ya, ada faktor keturunan, bahkan ada yang saya katakan dislipidemia primer itu memang sangat dominan faktor genetiknya. Cuman dari segi persentase dislipidemia primer itu dia lebih rendah dibanding dislipidemia sekunder yang karena faktor gaya hidup atau karena disebabkan oleh diabetes atau penyakit lainnya. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui ya. Sama seperti orang diabetes ya, ada diabetes tipe 1, tipe 2 ya. Kalau tipe 1 kan dia dominan faktor genetik karena dia ke penyakit autoimun. Tapi persentasenya kecil dibanding diabetes tipe 2 yang karena faktor gaya hidup. Jadi kalau kita melihat, kita harus lihat mana persentase yang paling banyak, statistik yang paling tinggi yang mana. Jadi itu yang kita sikapi terlebih dahulu. Baik. Dok, ini juga yang menjadi pertanyaan juga ya dok ya bagi saya juga nih. Katanya kalau orang yang kurus itu belum tentu ini loh dok, belum tentu kolesterolnya itu tinggi. Jadi biasanya belum tentu kolesterolnya rendah. Ya, belum tentu kolesterol rendah, maaf. Ya, betul sekali. Benar berarti. Betul sekali. Jadi memang obesitas adalah faktor risiko untuk dislipidemia atau kolesterol tinggi, tapi tidak berarti orang yang postur tubuhnya kurus atau normal dia bebas dari dislipidemia, enggak seperti itu. Karena kita tahu kolesterol itu kan lemak yang mengalir di dalam darah, bukan lemak yang menumpuk di bawah kulit. Jadi kita nggak bisa mengukur kadar kolesterol dari penampilan tubuhnya, itu nggak bisa. Kita mengukurnya dengan pemeriksaan darah, karena dia berada di dalam darah. Ya, jadi
bagaimanapun bentuk tubuh Anda, mau gemuk, mau normal, mau kurus, pastikan periksakan kolesterol Anda karena justifikasinya dengan pemeriksaan darah. Gitu. Oke, baik. Jadi ini mitra sehat ya belum tentu juga ya dok. Jadi nggak bisa dilihat dari postur tubuh Nggak ya bisa, dok sama ya. sekali nggak bisa. Oke, kita akan coba angkat di line telepon. Ada penelpon masuk. Halo, Ibu Karina. Ibu Karina di Ya, halo, Ya, Ya, halo. silakan. Ibu ingin tanya apa hari ini? Dok. Ya, Aku dulu ya sekitar 5 tahun yang lalu Iya. aku melakukan cek kesehatan. apa? Iya. Terus Kesehatan? Mhm. Nah, Baik, lalu Ya, Ibu? dok. Iya, ya, lalu hasilnya apa, Bu? hasilnya apa Ibu? kata dokternya di ginjal saya ditemukan kristal-kristal, Dok. Oke, Batu ya. kristal batu ya Bu ya? Terus? Iya, terus yang Lalu? saya mau tanyakan ini, Dok. Apakah kristal itu bisa menjadi batu ginjal? Oke, baik. Terus apakah soman ini bisa membantu, Dok? Ya, oke. Iya. Ya, sudah cukup Ibu? Oke, sudah? Iya, Dok, gitu aja, Dok. Terima kasih. Oke, Terima baik. kasih. Baik, terima Ya. kasih Ibu. Oke, silakan, Dok. Ya, jadi ini kejadiannya 5 tahun yang lalu, ada USG, ada kristal di ginjalnya tadi. Nah, pertanyaannya sekarang sudah seperti apa kristalnya? Karena kan dia numpuk terus itu. Benar. Jadi ini penting, coba dicek lagi, dikonfirmasi kondisi terkini bagaimana, apakah kristalnya sudah numpuk jadi batu yang ginjal yang besar, yang sudah memerlukan penanganan medis. Karena kalau batu ginjal, kalau dibiarkan lama-lama bisa mengganggu fungsi ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal. Jadi jangan sampai terlambat ditangani ya. Nah, adapun kalau mereka yang ada penyakit atau ada kecenderungan dengan mengalami batu ginjal, kunci utamanya harus perbanyak minum air putih. Karena dengan air putih harapannya kita melarutkan endapan-endapan tadi bisa terbuang lewat urin. Ya, itu yang paling penting ya. Kemudian di dalam soman ada kandungan herbal seperti alpukat, lalu misalnya seledri, lalu dan masih ada herbal lain lagi yang punya efikasi khusus, dia bisa membantu meluluhkan batu saluran kemih. Tapi sekali lagi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya udah terlampau besar, saya kira cara yang terbaik adalah dengan operasi. Ya, dan operasi batu ginjal itu ada banyak ragamnya. Tidak selalu, banyak orang berpikir operasi itu satu hal yang menakutkan. Zaman sekarang operasi sekarang sudah sifatnya minimally invasive. Ya, artinya tidak seperti itu dibelah lalu dikeluarin ginjal yang enggak seperti itu. Tapi sekarang udah semakin canggih ya, ada namanya tembak batu ginjal atau lithotripsy, itu pakai gelombang suara kita hancurkan batu tadi, atau dengan laparoskopik, jadi hanya luka sayatan kecil lalu masuk kayak selang gitu, ada fiber optiknya di ujung dan dia bisa melaser batu tadi sampai hancur supaya dia terkeluar lewat urin. Jadi banyak metodenya, tidak selalu banyak caranya ya. Jadi intinya konsultasikan ke dokter untuk melihat sudah seberapa bagaimana perkembangan dari kristal-kristal tadi, karena batu ginjal yang besar terbentuk dari kristal-kristal yang kecil tadi, ya. Dan sementara ini perbanyak minum air putih dan juga dan bisa gunakan soman untuk membantu mengatasi masalah ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk mitra sehat ya, sebenarnya untuk herbal soman pun bisa dikonsumsi oleh siapapun ya dok ya, dan untuk penyakit apapun. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang herbal soman dan juga tentang kolesterol yang tinggi. Jadi tetap di Berani Coba Berani Bicara. Halo Mitra Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana, tentunya di program Berani Coba Berani Bicara, dan Anda masih boleh sekali berkonsultasi bersama kami di 081395954200 atau di 081395954300. Dan pastinya saya juga mengingatkan untuk Anda juga nih Mitra Sehat ya, nantinya di akhir acara juga akan ada kuis ya, dan Anda juga akan dapat mendapatkan produk herbal soman kemasan 15 ml yang dapat diikuti oleh semua mitra sehat yang telah berinteraksi melalui layanan interaktif telepon kami tentunya. Nanti kita akan pilih ya sesuai yang menelpon ke kami dari awal sampai akhir nanti. Oke dok, kembali lagi ke tema kita yaitu kolesterol tinggi yang memang jarang sekali disadari. Kalau tadi dokter mengatakan sebenarnya nih gejalanya banyak orang yang nggak tahu gitu ya dok, ya banyak yang tidak menyadari, bahkan terkadang gejalanya tersebut mungkin saja ada tapi diabaikan. Nah, banyak orang yang mengira seperti mungkin tadi yang kita sempat bahas ya dok ya, ini kepalanya pusing gitu ya dok ya. Terus apakah ini kolesterol tinggi? Nah, ada orang yang langsung minum obat kolesterol dok. Sebenarnya hal tersebut tepat nggak sih dok? Sama sekali tidak tepat. Jadi kita minum obat apapun harus pastikan diagnosanya apa. Karena terapi mengikuti diagnosa, bukan kita asal sembarang tembak obat tanpa tahu diagnosanya apa. Itu perbuatan yang sangat salah. Karena setiap obat itu ada efek sampingnya, dan kita harus tahu bahwa prinsipnya semua obat adalah racun. Artinya kalau kita salah menggunakannya, dia akan meracuni tubuh kita.
ya. Jadi obat kolesterol pun juga ada efek sampingnya, jadi harus hati-hati, harus atas diagnosa yang tepat dan atas petunjuk dokter. Dan juga yang kedua, yang penting lagi bahwa kita harus tahu bahwa obat kolesterol tadi bukan pengganti gaya hidup sehat. Yang artinya kita sudah minum obat menurun kolesterol, tapi kalau pola makannya nggak dijaga, masih malas olahraga, masih suka merokok, minum alkohol, kolesterol Anda tidak akan terkendali. Sama kayak seperti orang diabetes. Jadi tetap kolesterol dan diabetes itu mirip, penyakit yang mirip karakteristiknya. Ya, penyakit yang sangat bergantung dengan gaya hidup. Ya, artinya kita nggak bisa bergantung dari obat saja. Harus memperbaiki pola makan dan olahraga kita. Oke. Berarti nggak bisa sembuh ya dok ya, namun bisa dikontrol. Nggak bisa. Jadi kan gini, dalam dunia medis itu yang namanya kolesterol, diabetes sama asam urat atau hipertensi ini masuk dalam golongan penyakit yang sama, namanya metabolic disorder atau gangguan metabolisme. Yang membedakan adalah zatnya, tapi jenis penyakitnya sama, cuma zatnya aja beda. Kalau diabetes gangguan metabolisme karbohidrat atau glukosa, kalau kolesterol gangguan metabolisme lipid atau lemak. Nah, kalau asam urat gangguan metabolisme purin. Tapi jenis penyakitnya sama, artinya dia akan berlangsung seumur hidup. Seperti itu ya. Iya, dan itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pasti itu adalah tabungan-tabungan yang buruk gitu ya dok ya, dari zaman dulu, dan tiba-tiba akhirnya terjadilah kolesterol tinggi ataupun diabetes, bahkan mungkin tiba-tiba terjadi stroke ya dok ya, sudah menjadi komplikasi. Oke dok, kalau kita bicara soal herbal soman, apakah herbal soman pun juga dapat membantu mengontrol kolesterol dok? Ya, jadi herbal soman akan membantu meregulasi keseimbangan antara produksi kolesterol endogen dari dalam tubuh kita dengan penggunaannya dalam tubuh kita. Karena yang sering terjadi itu kenapa orang kolesterol tinggi? Karena produksinya terus-menerus tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kenapa bisa tidak digunakan sebagaimana mestinya? Karena tadi pola hidup yang tidak sehat tadi. Ya, pola hidup yang tidak sehat, kita akan meninggikan kadar LDL. Nah, LDL ini dijuluki sebagai kolesterol jahat karena dia punya sifat, dia membawa kolesterol dari liver untuk ditimbun di pembuluh darah. Ketika kolesterol ditimbun di pembuluh darah, dia akan mengendap di dinding pembuluh darah, dia akan menyumbat aliran darah. Nah, kalau HDL, kenapa dia dibilang kolesterol baik? Karena dia punya sifat, punya mekanisme kerja kebalikannya dari LDL. Dia justru membersihkan kolesterol dari pembuluh darah untuk dibawa ke liver, ya digunakan sebagai bahan baku pigmen empedu, dibawa ke kelenjar-kelenjar adrenal, ke kelenjar reproduksi menjadi bahan baku hormon. Ya, makanya dibilang baik, dia membersihkan pembuluh darah. Nah, dan yang menarik bahwa ternyata rasio atau perbandingan antara HDL dengan LDL ini terpaut dari gaya hidup kita. Kalau orang perhatikan gaya hidup yang sehat, dia rajin olahraga, dia makan yang sehat, yang tinggi akan omega 3, 6 dan 9, termasuk dia tidak merokok, tidak alkohol, dia akan meninggikan kadar HDL tadi. Otomatis pembuluh darahnya akan lebih bersih karena HDL tugasnya membersihkan pembuluh darah. Sebaliknya kalau gaya hidupnya tidak sehat, dia akan meninggikan kadar LDL yang berimbas pada penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Baik. Berarti herbal soman ini pun juga memiliki peranan penting banget ya dok ya, terkait untuk mengontrol nih nitrogen kolesterol yang sudah tinggi ya dok, tapi juga tidak menurunkan kolesterol yang memang sudah pada, dia membalanskan, menyeimbangkan kolesterol sudah tadi, baik pun tetap dibalanskan ya dok ya. Nah kalau untuk uji klinisnya dok, apakah memang sudah ada uji klinis terkait dari kolesterol? Nah ini sudah ada, kebetulan kita ada uji praktek untuk dislipidemia dan memberikan hasil yang menurut saya menggembirakan dan ideal. Karena kalau kita minum obat turun kolesterol ya, golongan statin lah atau obat apapun, dia menurunkan semua jenis kolesterol. Padahal kita tahu yang harusnya turun cuma LDL saja, HDL-nya nggak perlu diturunin. Ya, karena kan tidak semua kolesterol itu jahat. Ada yang kolesterol baik yang namanya HDL tadi. Tapi kalau kita minum soman, keunggulannya soman selektif hanya menurunkan LDL-nya saja, justru malah menaikkan HDL. Kenapa bisa begitu dok? Karena soman kaya akan kandungan omega 3, 6 dan 9. Ya, dia sebagai asam lemak tak jenuh, dia akan selektif menaikkan HDL, otomatis LDL-nya akan turun dengan sendirinya. Ya, nah ini yang membuat saya katakan memberikan hasil yang ideal dan memang itu yang diharapkan ya. Karena biar bagaimanapun kolesterol itu suatu zat yang sangat kita butuhkan dalam tubuh kita. Ya, kita gunakan sebagai bahan baku asam empedu, kita gunakan bahan baku dari hormon, ada hormon kortikosteroid, hormon reproduksi, hormon testosteron, estrogen, progesteron, itu semua bahan bakunya kolesterol. Kalau kita kekurangan kolesterol malah berkacaulah semua fungsi organ tubuh kita. Ya, jadi dengan kita minum soman itu bisa selektif milih cuma yang LDL saja yang kita turunin, HDL yang kita naikkan. Jadi efek pada pembuluh darah itu bersih, pembuluh darah jadi bersih ya, karena HDL membersihkan pembuluh darah, kemudian dia akan meningkatkan utilisasi dari kolesterol tadi menjadi zat yang berguna buat tubuh kita. Aliran darah menjadi lancar juga, nggak ada sumbatan, dok, metabolisme tubuh juga otomatis jadi semakin baik nih mitra sehat. Jadi kalau sudah ada uji klinisnya sebenarnya sebagian nilai plus juga ya dok ya. Sejumlah sebagai acuan ya, sebagai acuan dan kita bisa lebih merekomendasikan sebagai pendamping terapi medis. Jadi lebih percaya tentunya juga ya. Kalau terkait memang tadi herbal soman yang memang
bisa menstabilkan kolesterol ya dok, yang Iya, membantu dalam membalancekan nih mitra sehat. Nah kalau untuk dosisnya sendiri, menurut dokter berapa herbal somana bisa diminum? Ya, jadi silakan untuk Anda dengan dislipidemia, apapun jenisnya, apa kolesterol yang tinggi atau trigliserida yang tinggi, silakan mulai 10 tetes 3 kali sehari. Tapi jangan lupa harus dikombinasikan dengan gaya hidup yang sehat, ya, mengatur pola makan yang rendah asupan lemak jenuhnya, jadi kurangi makan goreng-gorengan, kurangi makan makanan hewani, juga kurangi asupan gula. Karena gula yang berlebihan pun akan berubah jadi kolesterol juga dalam tubuh kita. Dan hindari alkohol dan rokok yang bisa menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Ya, kemudian juga olahraga teratur, ya. Dan olahraga ini penting karena olahraga ini untuk membakar lemak tadi menjadi energi, ya, terutama trigliserid, ya. Trigliserid itu sebenarnya sumber energi alternatif selain glukosa, ya, dan dia molekul yang tinggi akan kalori, ya, molekul yang tinggi akan energi. Kalau kita gunakan kita bakar dengan berolahraga, dia akan jadi bahan bakar yang baik sekali untuk memberikan energi buat tubuh kita. Baik. Itu, banyak makan, tapi juga harus banyak gerak sepertinya. Betul, harus ada keseimbangan. Nah, itu dia mitra sehat, ya. Seperti kalau orang yang sakit diabetes, berarti kan glukosa dalam darahnya tinggi, ya dok. Begitu juga kolesterol, berarti ibaratnya ya ketika kolesterol tinggi, tapi sebenarnya kita juga membutuhkan kolesterol tersebut di dalam tubuh kita, ya dok, ya. Asalkan memang mungkin dalam kapasitas yang baik ataupun normal nih mitra sehat. Nah kalau kolesterolnya tinggi biasanya terjadi komplikasi dok. Salah satunya kan stroke ya dok. Nah apakah herbal soman pun juga bisa membantu komplikasi yang terjadi pada kolesterol nih dok? Jawabannya tetap bisa, ya, karena herbal soman ini fungsinya adalah nutrisi, jadi bisa digunakan pada fase apapun, apakah orang yang baru dislipidemia saja atau dislipidemia yang sudah berujung pada komplikasi, apakah jantung koroner, stroke atau komplikasi lainnya, ya, karena sebagai nutrisi herbal soman akan membantu memberikan mengatur menyimbangkan antara produksi kolesterol dengan penggunaannya, termasuk untuk orang yang stroke, herbal soman membantu menutrisi jaringan otak yang cedera akibat stroke yang tadi, yang diharapkan tetap bisa menghambat perburukan dari kerusakan otaknya tadi akibat stroke, ya. Jadi intinya tetap ada manfaatnya. Kemudian satu lagi saya lupa menambahkan tadi bahwa kalau kita minum obat, jadi begini, Mbak Nana tadi bertanya kolesterol apakah memang sangat dibutuhkan, jawabannya ya, karena faktanya 80% kolesterol dalam tubuh kita diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Yang dari makanan cuma 20% aja sebenarnya. Ya, itu menandakan betapa pentingnya kolesterol buat tubuh kita, betapa vitalnya kolesterol buat tubuh kita. Cuman kalau antara produksinya dengan pemanfaatannya nggak balance, makanya kolesterol jadi numpuk. Nah, kemudian kalau kita minum obat penurun kolesterol, obat tadi targetnya adalah menghambat produksi kolesterol endogen di dalam tubuh kita, ya. Tapi dia tidak menghambat penyerapan kolesterol dari apa yang kita makan. Nah, terus gimana dok kita mengatasi mengerem penyerapan kolesterol dari apa yang kita makan? Dengan makan buah dan sayur dari seratnya, dan itu yang diakomodir oleh soman, ya, dengan kandungan buah, sayur dan rempahnya yang tinggi akan serat. Jadi dia mengerem penyerapan kolesterol dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita kombinasikan antara mekanisme kerja soman dengan mekanisme kerja obat medis untuk menurunkan kolesterol, dia akan saling melengkapi. Yang satu bekerja dari dalam, satu bekerja dari luar, seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya manfaat serat di dalam herbal soman ini untuk menurunkan kadar kolesterolnya sangat penting sekali, sangat ya dok. Penting sekali, terutama untuk mereka yang masih belum bisa menjaga pola makan yang ideal, ya. Jadi kan saya selalu katakan serat itu ibarat rem yang mengerem supaya menghambat absorpsi yang berlebihan dari glukosa dan kolesterol dari apa yang kita makan. Sementara kalau obat itu seringkali dia bekerja untuk apa yang sudah ada di dalam kita. Dari obat non kolesterol dia menghambat produksi kolesterol di dalam tubuh kita. Dia nggak mengaruhi apa yang ada tidak menghambat penyerapan dari apa yang kita makan. Nah, seperti itu. Ya. Karena kan memang kalau sekarang bisa dilihat nih penyakit degeneratif, kalau kita lihat sepertinya makin kesini makin yang usia-usia muda yang udah kena gitu ya dok, dari mulai diabetes, terus kemudian kolesterol, asam urat juga ya dok ya. Ini karena memang mungkin dari gaya hidupnya ya dok ya. Stres pun juga mempengaruhi kolesterol jadi tinggi dok. Sangat mempengaruhi ya, stres yang tidak dikelola dengan baik, ya. Bagi orang stres biasanya mereka kan melarikan diri mengatasinya dengan cara-cara yang negatif, dengan minum alkohol misalnya. Sementara alkohol itu sendiri langsung menaikkan kolesterol dalam tubuh kita. Ya, juga merokok dan lain sebagainya itu. Kemudian juga orang yang stres cenderung dia memiliki pola makan yang buruk karena dia bisa berupaya untuk makan yang enak-enak untuk menghibur dirinya. Kita tahu makanan yang enak itu seperti apa isinya, ya. Isinya dia kaya akan gula, kaya akan lemak, kaya akan garam, yang semuanya kalau berlebihan tidak baik buat tubuh kita, termasuk bisa meninggikan kolesterol dalam tubuh kita. Dan memang banyak juga banyak juga memang sekarang ini jadi malas gerak juga ya dok. Mungkin karena aktivitas itu juga banyak full ya dok ya, karena tidak punya banyak waktu untuk olahraga dan lain sebagainya. Padahal dan juga pola pekerjaannya sudah berubah mbak ya. Kalau zaman dulu kan kita
masyarakat agraris kita bekerja bertani yang banyak fisik ya, fisik yang kerja. Tapi sekarang kan orang banyak kerja kantoran, yang kerja otaknya, tubuhnya diam saja. Nah, fisik yang kurang bergerak tadi karena pola pekerjaan sudah minim aktivitas fisik tadi yang salah satu faktor risiko meninggikan kadar kolesterol. Oke, baik. Dok, ketika memang si kolesterol yang tinggi ini terjadi komplikasi ke bagian jantung, orang menjadi terkena penyakit jantung koroner gitu ya, Dok. Terus sudah ada mungkin yang kemarin juga sempat ada yang konsultasi katanya sudah pasang ring juga ya, Dok ya. Apakah benar kalau sudah pasang ring ini sebenarnya katanya bisa tambah ring lagi, Dok, kalau memang tidak bisa mengatur pola makannya? Ya, jadi ring tadi, jadi kalau orang jantung koroner dipasang ring atau dilakukan stenting ya, atau saya balon plastik dan sebagainya itu, dia fungsinya adalah sebagai life saving. Dia dipasang di pembuluh darah yang utamanya yang mengalirkan darah ke jantung supaya salurannya itu dijaga supaya nggak menyempit. Jadi kayak rangka besi, Mbak, ya. Bentuknya memang kayak cincin, tapi ketika masuk dalam pembuluh darah ditarik dia kayak korset. Ada kayak mesh besinya itu dia melebarkan pembuluh darah supaya dia nggak ngempes lagi, nggak nyempit lagi. Baik. Tapi itu tidak menyembuhkan penyakit jantung koronernya saja, dan pembuluh darahnya itu kan banyak. Benar. Artinya nggak mungkin kita pasang semuanya, itu nggak mungkin, bisa ratusan kalau mau dipasang, ya kan? Mahal dong. Mahal juga kan. Jadi kita pasang yang paling besar, yang paling punya efek dominan. Ya artinya bisa nggak mungkin 3 kemudian hari dipasang lagi di tempat yang bisa saja. Kalau kondisi jantungnya semakin memburuk, tingkat sumbatnya semakin tinggi, mau nggak mau kita pasang ring di tempat yang lagi. Ya, saya pernah dengar pasien orang pasang ring udah sampai 40 atau 30. Wow, banyak sekali ya. Dan itu pun tidak menyembuhkan penyakit jantung koronernya, ya, karena fungsinya itu life saving, menyelamatkan nyawa. Nah itu dia mitra sehat ya, penting banget untuk menjaga gaya hidup Anda tentunya. Kita coba angkat di line telepon, Dok. Ada penelpon masuk. Halo, dengan Pak Toto di Sidoarjo. Silakan Pak Toto. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak. Ibu Fatiana. Baik, silakan Pak Toto. Gini dok. Ya. Saya punya saudara. 2 bulan lalu itu udah positif corona. Ya, baik. Udah isolasi mandiri juga. Terus? Dari puskesmas. Ya. Terus kok pas sekarang ini kan udah waktu itu udah di swab lagi, udah negatif ya dok ya. Oke. Cuman kok masih batuk-batuk terus itu, apa masih ada virusnya apa enggak ya dok ya? Ya. Baik, hanya itu saja Pak. Nah, saudara Bapak merokok Iya, Pak? itu aja. Oke, saudaranya merokok nggak Pak? Atau ada penyakit Enggak merokok dok. Cuman waktu negatif, waktu positif itu emang batuk-batuk, terus agak sesek-sesek gitu. Iya. Tapi Baik, sudah di swab negatif ya. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Toto. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Silakan, Pak. Ya, jadi untuk saudara Bapak saya tetap anjurkan memakai masker. Jadi selama masih ada gejala batuk atau semua gejala yang berpotensi menularkan kemana penyakit, tetap pakai masker walaupun swabnya negatif. Ya, jadi mungkin memang COVID-nya sudah selesai. Cuman ini mungkin batuk-batuknya sebagai sequel aja, gejala sisa dari COVID nantinya tadi. Ya, mungkin ya ada orang bilang long COVID dan sebagainya ya, tapi mungkin masih sisa dari situ saja. Makanya karena COVID ini kan merusak paru-paru, dan mungkin sisa kerusakan dari akibat infeksi COVID yang tadi masih ada. Kerusakan paru-parunya masih ada, menimbulkan gejala sisa batuk-batuk yang tadi. Tapi kuman COVID-nya sudah nggak ada, sudah bersih dalam tubuh kita. Jadi silakan untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat ya, kemudian makan yang bernutrisi ya, untuk membantu meningkatkan penyembuhan sempurna dari COVID tadi. Nah, kemudian juga olahraga yang teratur, menghindari rokok, alkohol, penting sekali untuk penyembuhannya lebih sempurna lagi. Seperti itu. Ya. Oke, karena memang kalau untuk corona ya dok ya, penyakit corona ini mitra sehat yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya dok ya, imunitas tubuhnya lebih ditingkatkan. Nah, kembali lagi ke tema kita ya dok ya, tentang kolesterol. Tadi dokter juga mengatakan ini bisa kok dibantu dengan penggunaan herbal somat. Tapi kalau untuk dikombinasikan dengan penggunaan obat medis pun juga bisa ya dok ya? Sangat cara bisa. pakainya seperti apa dok? Cara pakainya tetap sama seperti biasa, mulai 10 tetes 3 kali sehari, cuman aturan minumnya sebaiknya jangan bersamaan, diberi jeda waktu, interval waktu minimal 1 jam antara soman dengan obat medisnya. Dan dari mekanisme kerja keduanya saling melengkapi. Ya, obat kolesterol dia bekerja menurunkan kolesterol dari dalam ya, yang diproduksi dari dalam tubuh, sementara soman menghambat penyerapan kolesterol dari apa yang kita makan.
Gitu. Oke, jadi bisa dikonsumsi sebelum makan? Ya, sebelum Dok ya, berarti herbal soman terlebih dahulu dikonsumsi, baru obat medis yang Mitra Sehat. Plus juga jangan tergantung dengan herbal soman dan juga obat-obatannya saja ya Dok ya. Pola makan, pola hidup sehat tentunya itu juga sangat penting sekali. Dan Mitra Sehat, nanti kita akan balik lagi ya, kita akan melanjutkan tema kita kali ini yaitu tentang kolesterol tinggi, bagaimana cara kita mengontrolnya. Tentu saja di program Berani Coba Berani Bicara. Halo Mitra Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana, tentunya di Berani Coba Berani Bicara, dan Anda pun juga masih boleh berkonsultasi di layanan telepon interaktif kami di 0813 95954200 atau di 0813 95954300. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk Anda bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis ya, dan nanti panel yang akan mendapatkan herbal soman ya, untuk pemenangnya kita ambil dari penelpon yang sudah berinteraksi bersama Dr. Doni hari ini. Oke Dok, saat ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan ya Dok ya dari medsos kita di Sobat Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan yang bertanya bahwa beliau terkena stroke ringan Dok. Karena beliau ini sepertinya sudah mengalami stroke ringannya sudah cukup lama. Kemudian gejala yang dialami setengah tubuhnya ini seperti mati rasa. Nah, ketika mau berdiri atau berjalan itu juga terasa lebih sakit dari biasanya Dok. Nah, mohon penjelasannya bagaimana dengan herbal soman? Ya, jadi untuk, sebelahnya mati rasa, sebelahnya kalau jalan sakit. Oh, jadi apakah sudah dikonfirm dengan dokter untuk masalah stroke-nya tadi? Karena biasanya kalau stroke itu dia mengenai satu sisi yang sama. Kalau kiri ya kiri, kanan ya kanan. Jadi nggak ada orang tangan kiri yang lumpuh lalu tangan kiri kaki kanan lumpuh itu nggak pernah bersilangan, harus satu sisi yang sama. Jadi tolong dipastikan dulu apakah ini benar stroke atau enggak. Kemudian stroke ringan ya. Jadi memang stroke ringan ini kalau kita bicara stroke ringan itu istilah yang kurang tepat ya. Jadi memang di artikel ada yang mengatakan mini stroke atau mungkin istilah yang lebih tepat adalah TIA atau transient ischemic attack ya. Itu karena penyempitan pembuluh otak yang sifatnya temporer, transient, hanya sementara. Jadi kalau pada TIA ini dia bisa sembuh sempurna, bisa kembali sempurna, bisa yang tadinya lumpuh separuh badan, yang mulutnya mencong, dia bisa hilang seketika ketika proses TIA ini selesai ya, kan dia sifatnya penyempitan sementara saja. Tapi kalau stroke itu sudah terjadi kerusakan otak yang permanen dan tidak ada sembuhnya. Ya, jadi bedanya kalau TIA bisa sembuh, kalau stroke udah nggak bisa sembuh lagi. Jadi ini tolong pastikan apakah ini benar stroke atau enggak. Ya kalau masalah adanya stroke, soman bisa membantu tadi meningkatkan asupan nutrisi ke otak. Harapannya kita bisa menghambat kerusakan otak yang terjadi, sambil kita bisa merepair lah jaringan otak yang cedera akibat stroke tadi. Ya, untuk memperkaya nutrisi di dalam darah yang menuju ke otak tadi. Kalau kita combine dengan obat medis itu kerjanya melebarkan atau melanggarkan aliran darah ke otak. Ya, jadi akan saling bersinergi, yang obat medisnya melancarkan aliran darah ke otak, soman memperkaya nutrisi di dalam darah yang menuju ke otak tadi. Gitu. Dan juga soman juga bisa membantu mengendalikan faktor-faktor risikonya, apakah hipertensinya, diabetesnya, kolesterolnya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Dok ya, ada seorang ibu yang baru saja melahirkan lalu sedang menyusui bayinya, tapi saat ini memiliki kolesterol yang tinggi. Nah, beliau juga tanya, apakah kalau ibu menyusui ini sebenarnya boleh konsumsi herbal soman juga nih Dok? Kemudian saat ini beliau sedang konsumsi obat simvastatin 10 mg juga karena tensinya itu rendah, yaitu 90/80. Nah, ini bisa dinormalkan nggak dengan herbal soman Dok? Iya. Sebelumnya apakah ibu sudah berkonsultasi ke dokter untuk meminum simvastatin tadi? Ya, karena setahu saya simvastatin tidak dianjurkan pada ibu hamil dan menyusui, ya. Apalagi ini dalam rangka menyusui tadi ya. Jadi silakan konsultasikan apakah boleh atau enggak ya. Dan kolesterolnya tinggi itu tingginya seberapa ya? Nah, artinya kalau kolesterol tinggi saja, maksudnya melewati batas atas, tapi di pasien belum ada bukti komplikasi seperti dia ada hipertensi atau ada hipertensi ya, ada jantung koroner dan stroke dan sebagainya, maka tetap terapi utamanya perubahan pola hidup dulu. Perhatikan pola makan yang seimbang, ya istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Jadi kita mengendalikan secara alamiah dulu dan bisa dibantu dengan penggunaan soman. Ya, jadi somannya bisa membantu meregulasi kadar kolesterolnya, termasuk juga bisa membantu mengatasi tekanan darah yang tinggi tadi. Tekanan darahnya justru rendah Dok. Oh rendah, lah apalagi dia rendah. Iya, jadi artinya coba saya katakan konfirmasi lagi ke dokter yang obat tadi, apakah benar atas pemberian dokter atau cuma saran dari teman atau tetangga dan sebagainya. Karena setahu saya simvastatin tidak dianjurkan diberikan pada ibu yang hamil atau ibu menyusui. Ya, seperti itu. Jadi kita upayakan cara-cara alami dengan mengatur pola hidup yang sehat dan tambahkan soman untuk melengkapinya. Seperti itu.
Oke, baik. Nah, untuk mitra saya pun Anda juga boleh berkonsultasi nih mitra saya di 0813 95954200 atau di 0813 95954300 ya. Pokoknya jangan lupa juga buat Anda ya yang ingin berinteraksi dengan Dr. Doni saat ini boleh sekali Anda bisa langsung telepon saja di dua layanan telepon tersebut bertanya tentang masalah kesehatan apapun atau mungkin sudah pakai herbal soman dan ingin memberikan testimoni, itu boleh sekali mitra sehat. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dok ya. Kalau tadi kan masalah ada yang bertanya soal stroke juga ya dok ya, kolesterol tinggi. Nah kali ini ada yang masih muda dok, usianya 26 tahun tapi kolesterolnya kemarin sempat cek 298 katanya. Nah, ayah saya itu stroke pada usia 40 tahun. Apakah saya nantinya 10 tahun yang akan datang ketika memang tidak menjaga pola makan, tidak olahraga, kemungkinan besar apakah akan mengalami stroke juga seperti ayahnya. Nah, kalau saran dari dokter seperti apa? Dan sebagai informasi, beliau ini tidak merokok, dok. Ya, jadi kalau kita sudah tahu ya kolesterol pada usia sedini mungkin semuda ini, kemudian belum ada komplikasinya, dan apalagi dari keluarga ayahnya kena stroke usia 40 tahun pada usia yang relatif masih muda, harusnya sudah bisa mulai mempraktekkan pola hidup yang sehat, karena ini sudah ada warning keras ya, untuk kita merubah atau mempraktekkan pola hidup yang sehat. Artinya begini, penyakit Anda itu tergantung dari gaya hidup Anda menurut saya ya. Jadi seberapa cepat Anda dapat kena stroke, seberapa cepat Anda kena hipertensi atau komplikasinya, itu semua tergantung seberapa baik gaya hidup, seberapa baik atau buruknya gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita buruk, maka kita bisa dapatkan stroke pada usia yang lebih muda, atau hipertensi atau gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi intinya tergantung gaya hidupnya. Artinya jangan takut, tapi jangan juga terus kita acuh tak acuh gitu, cuma biarin aja lalu kita pasrah, itu enggak seperti itu. Tapi kita harus berusaha juga. Artinya kalau kita mau berusaha dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kita bisa menunda munculnya stroke pada usia yang muda tadi ya, karena semua tadi saya katakan kembali, penyakit kita adalah buah dari gaya hidup kita seperti itu ya. Dan bisa gunakan soman untuk membantu menstabilkan kadar kolesterol kita dengan mulai tes 3 kali sehari. Oke, baik, kita coba angkat dulu di line telepon. Ada Ibu Ratna di Cirebon. Halo Ibu Ratna. Halo. Ya halo, silakan Ibu Ratna, ingin tanya apa hari ini? Iya, mau nanya nih dok. Kita punya anak nih. Iya. Laki-laki. Dia tuh sekarang tuh lagi pilek gitu. Umur berapa? Udah saya bawa ke. Oke, sudah dibawa ke rumah sakit ya Bu ya? Iya. Ya, baik. Lalu? Nah, mau tanya nih, buat dikasih di umur. Dan kalau misalnya kenapa Ibu? Maaf, kurang jelas Ibu, mungkin bisa diulangi? Iya, jadi apakah soman itu bisa digunakan untuk oke, baik. Apakah herbal soman boleh ya? Boleh. Oke, baik. Lalu? Dan seharinya itu. Oke, berapa dosisnya ya? Iya. Umur berapa Bu? Usia berapa anaknya? Usia 6 bulan. 6 bulan, baik. 6 bulan, bayi berarti 6 bulan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, nanti kita akan jawab. Ya, jadi jawabannya soman bisa digunakan oleh siapa saja dari semua golongan usia, bahkan bayi sekalipun ya. Untuk bayi 6 bulan, saya kira 3 tetes 3 kali sehari sudah cukup ya. 3-5 sudah cukup ya. Langsung diteteskan di mulut. Langsung di mulutnya aja, dan gunakan sebagai, dan tetap terus melanjutkan terapi medisnya sampai tuntas ya. Jadi apapun obat yang diberikan dari dokter silakan diteruskan. Nanti somannya digunakan untuk mendampingi, dan kalau obatnya sudah selesai diminum, somannya diminum terus sebagai penambah daya tahan tubuh untuk anak ibu. Iya, itu. Baik. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, masih ada satu pertanyaan lagi dari Facebook Soban Indonesia ya dok ya, yang bertanya soal apakah konsumsi obat kolesterol ini bisa dihentikan ketika memang kadar kolesterolnya sudah turun. Karena kadar kolesterol orang tuanya 2 minggu lalu itu 300, sekarang sudah 157 dok. Nah obat yang dikonsumsi, orang tuanya ya, bukan obat yang sedang dikonsumsi saat ini yaitu simvastatin. Nah gimana dok? Nah, jadi jawabannya ya atau tidak tergantung sikon yang dialami pasien. Kalau pasien tadi ada komorbid atau komplikasi seperti hipertensi, ada jantung koroner, ada stroke, gagal ginjal ya, ada bukti komplikasi dari kolesterol tinggi, maka sebaiknya jangan dihentikan. Ya, karena saya sering di rumah sakit itu dokter penyakit dalam, kalau ketemu orang sakit jantung atau stroke, sekalipun kadar kolesterol yang normal tetap dikasih obat turun kolesterol.
untuk menekan kolesterol seagresif mungkin untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah yang lebih berat lagi. Ya, jadi kalau sudah ada bukti komplikasinya seperti jantung, stroke, gagal ginjal, hipertensi, jangan dihentikan. Tapi kalau hanya kolesterol saja yang tinggi dan tidak ada bukti komplikasi lainnya, mungkin bisa dihentikan. Asalkan Pak yang bersangkutan sudah bisa mengatur pola hidup yang sehat. Ya, jadi begini. Kita minum obat penurun kolesterol itu bukan sebagai pengganti pola hidup yang sehat, bukan sebagai pengganti pola makan yang sehat, olahraga dan lain sebagainya. Artinya, ketika orang kolesterol tinggi lalu kita beri obat penurun kolesterol itu, pasien tadi diberi kesempatan memperbaiki pola hidupnya, bukan hanya bergantung dari obat saja. Yang jadi masalah itu di kebanyakan masyarakat kalau udah minum obat kolesterol udah beres, lalu boleh makan seenaknya. Ini yang salah. Ya harusnya dengan kita minum obat kita diberi kesempatan untuk memperbaiki pola hidup kita. Ketika pola hidup kita sudah lebih baik, kita sudah bisa ngatur pola makan yang sehat dengan olahraga yang teratur. Nah, mungkin suatu saat obat kolesterol bisa kita hentikan sama sekali. Ya, jadi obat penurun kolesterol sama seperti obat penurun gula darah pada pasien diabetes itu obatnya sebenarnya tidak mutlak harus dikonsumsi. Asalkan kita sudah bisa mengatur keseimbangan dari pola hidup kita, ya, dan asalkan juga kita belum mengalami komplikasi dari kolesterol yang tinggi tadi, seperti itu, ya. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak, tergantung sikon pasien tadi. Ya, yang terpenting memang bukan hanya konsumsi obat-obatan yang saja, nih Mitra Sehat, tetap harus jaga pola makannya, gaya hidup Anda, nih Mitra Sehat, dan juga jangan stres karena ternyata stres pun juga bisa memicu terjadinya kolesterol tinggi ya Dok ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini, Mitra Sehat, tentu saja di Berani Coba Berani Bicara. Halo Mitra Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Ferdiana, tentunya di Berani Coba Berani Bicara, dan Anda pun juga masih boleh sekali berkonsultasi bersama kami di 081395954200 atau di 081395954300 nih tentunya Mitra Sehat ya. Kalau Anda menelpon ke telepon layanan tersebut dan Anda terpilih ya, terpilih mengikuti kuis, Anda bisa mendapatkan Herbal Soman nantinya ukuran 15 ml jika jawaban Anda benar tentunya. Oke, meneruskan dengan tema kita kali ini ya Dok ya, terkait dengan Herbal Soman dalam mengatasi masalah dari kolesterol yang tinggi. Ternyata bisa dibantu dengan penggunaan Herbal Soman ya Dok ya, plus dengan menjaga pola makan dan juga gaya hidup yang baik tentunya nih Mitra Sehat. Tapi apakah ketika kita konsumsi Herbal Soman secara terus-menerus Dok, apakah nantinya juga akan ada sifat ketergantungan juga? Jawabannya tidak ya, karena somannya adalah nutrisi yang merupakan kebutuhan. Jadi istilah ketergantungan itu kita terapkan pada saat yang merusak tubuh, bukan saat yang bermanfaat buat tubuh. Ya, jadi tetap soman bukan ketergantungan, dia kebutuhan, adalah sangat aman kita minum soman sampai selamanya, dan memang kita butuh nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk untuk membantu pemulihan penyakit yang kita alami. Seperti itu. Ya. Jadi ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang pun juga tidak akan ada efek sampingnya ya Dok ya. Apalagi juga soman ini bebas dari bahan kimia. Jadi tidak ada risiko akumulasi bahan-bahan kimia dalam tubuh kita yang bisa membahayakan liver dan ginjal kita. Jadi aman untuk siapapun untuk dikonsumsi sampai kapanpun. Oke, baik. Gitu. Dok, ini kan yang kita tahu produk kesehatan apalagi herbal ini kan banyak banget ya Dok, banyak macam ya, banyak jenisnya juga. Nah, kalau untuk Herbal Soman sendiri keunggulannya apa sih Dok dibandingkan yang lain? Banyak sekali ya. Jadi Herbal Soman itu herbal yang produsennya sudah mengantongi sertifikat CPOTP atau setara dengan GMP, Good Manufacturing Practice, yaitu suatu bentuk jaminan mutu produksi dari pemerintah. Jadi kalau satu produk sudah ada jaminan mutu dari pemerintah, kita akan merasa lebih aman untuk mengkonsumsinya, ya, karena ada pemerintah yang mengawasi tadi. Kemudian juga Herbal Soman sudah terdaftar di Balai POM, sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. Kemudian Herbal Soman juga begitu banyak prestasinya ya, yang sudah dimiliki ya. Herbal Soman dengan kandungan bahan baku yang paling banyak, sudah menjalani berbagai uji ilmiah ya. Ada uji kandungan, uji senyawa, uji klinis untuk diabetes, uji praklinis untuk kolesterol, kemudian ada juga yang terakhir ada uji efikasi untuk sebagai herbal pendukung terapi COVID-19 ya. Jadi lengkap sekali ya apa yang aspek-aspek yang diperlukan dari Soman. Dan juga kalau saya pribadi ya sebagai masyarakat dan sebagai dokter, kita menilai produk, kita juga bisa melihat dari eksistensinya ya. Herbal Soman itu jamu tetes yang pionir jamu tetes tanah air, sudah 13 tahun ada di Indonesia, dan bahkan sekarang sudah bukan cuma di Indonesia saja, sampai melanglang buana sampai ke pasar ekspor. Jadi ini suatu kelebihan yang harus kita tahu dan harus kita jadikan sebagai acuan untuk memilih produk herbal. Oke, benar banget. Jadi memang kita tidak boleh asal memilih sebuah produk kesehatan ya Dok ya, apalagi yang memang akan kita pakai untuk diri kita sendiri. Nah, untuk investasi jangka panjang pun juga Herbal Soman ini bisa dikonsumsi ya Dok ya, untuk bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, apalagi sehatnya juga berkualitas. Siapapun bisa pakai. Jadi untuk Anda pun yang tidak sakit mungkin ya Dok ya, ibaratnya tidak ada penyakit ginjal ataupun hipertensi atau kolesterol tinggi, nah boleh sekali konsumsi Herbal Soman untuk meningkatkan
imunitas tubuh Anda tentunya. Oke dok, nah ini pertanyaan terakhir juga dari saya ya dok, yang minggu depan ini kan kita sudah mulai menjalani ibadah puasa ya dok ya. Nah kalau menurut dokter sendiri, bagaimana sih cara kita untuk menjaga pola makan ketika di bulan Ramadan? Karena biasanya kan banyak keluhan seperti tiba-tiba jadi asam lambung yang sering naik, terus ada yang tiba-tiba kolesterolnya jadi lebih tinggi atau mungkin diabetes saja jadi tidak teratur. Bagaimana tipsnya dok? Ya, tipsnya tetap ya jangan makan yang berlebihan ketika sahur atau ketika berbuka. Dan atau ketika sahur perbanyak asupan buah dan sayur ya, karena kita butuh serat untuk membantu menunda lapar. Ya, kalau kita menunda lapar, kita bisa menunda lapar, kita bisa berpuasa dengan nyaman, ya. Dan juga kalau kita terlalu banyak fokus di nasi dan daging, itu malah pada akhirnya membuat tubuh kita jadi lemes, ya. Karena nasi dan daging itu dia akan menyerap oksigen dalam darah, membuat kita jadi kekurangan oksigen, malah kita jadi lemes nantinya, malah jadi ngantuk. Jadi justru yang dibanyakin malah buah dan sayurnya ketika sahur. Nah, kemudian ketika berbuka pun kita juga jangan langsung makan besar, mulai dengan minum dulu. Karena yang paling penting ketika orang berpuasa itu kita pulihkan status hidrasinya dulu, cairannya kita pulihkan dulu. Baru kita tambahkan lautan gula untuk menaikkan kadar glukosa darah yang turun akibat berpuasa, baru kita makan berat, makan nasi dan lauk-lauk tadi, supaya ada step by stepnya, supaya usus kita ini nggak kaget langsung dikasih makan besar sementara dia beristirahat 12-14 jam, itu nggak siap terima makanan yang padat tadi. Jadi harus mulai yang cair-cair dulu seperti itu. Oke, jadi jangan langsung dadakan gitu ya. Iya, dan bisa tambahkan soma untuk membantu melengkapi puasanya. Nah, itu penting banget untuk tetap menjaga daya tahan tubuh Anda selama berpuasa. Herbal Soman pun juga bisa dikonsumsi secara teratur tentunya. Oke, dok, kita ke kuis ya dok ya hari ini, dan yang beruntung hari ini Pak Toto di Sidoarjo. Halo Pak Toto. Halo. Iya Pak Toto, disimak ya Pak ya, baik-baik pertanyaan dari saya, nanti bisa langsung dijawab ya Pak ya. Baik. Oke, sebutkan jumlah bahan baku herbal tetes Soman. A. 39 macam bahan baku, B. 3 macam bahan baku. A atau B, Pak? Yang apa tadi, Mbak? A. 39 macam bahan baku, B. 3 macam bahan baku. A atau B? Oh, A, Mbak. Oke, gimana dok? Benar sekali. Benar sekali. Selamat Pak Toto di Sidoarjo. Selamat ya Pak. Terima kasih Dokter Ibu Fetiana. Oke, baik. Anda berhak mendapatkan Herbal Soman kemasan 15 mili ya. Dan pastinya semoga Herbal Somannya berguna juga untuk Anda tentunya Pak Toto. Nah, Mitra Sehat, tidak terasa perbincangan kita tentang kolesterol tinggi yang jarang disadari sudah di penghujung waktu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mitra Sehat yang telah mengikuti siaran ini. Terima kasih juga untuk tamu kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Doni Atmajaya. Terima kasih dok. Dan tentunya untuk stasiun TV dan radio yang sudah merilai talk show kita kali ini. Satu hal yang perlu Mitra Sehat ingat, bahwa produk Herbal Soman yang Anda konsumsi tidak hanya mampu membantu pemulihan penyakit yang kita bahas dalam tema talk show kita kali ini saja, namun juga dapat berperan aktif dalam pemulihan penyakit lainnya. Karena Herbal Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Segera miliki Herbal Soman, dapatkan di apotik dan juga toko obat terdekat tentunya. Untuk jaga kolesterol Anda sebenarnya sangat mudah sekali Mitra Sehat. Atur pola makan, gaya hidup Anda, dan jangan stres. Tentu saja jangan lupa konsumsi Herbal Soman secara teratur. Catatan toko kita kali ini, jauh lebih sulit untuk membuat orang sehat daripada membuat mereka sakit. The Forest, Clinton Jarvis. Saya Ferdiana. Selamat berpisah, tetap jaga daya tahan tubuh Anda dan selalu terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sampai jumpa pada talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.